Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rekmat Maramdani, nomor induk mahasiswa 23308111127. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan nomor NIM 23308111107. Perkenalkan, nama saya Zulfanur Azizah dengan NIM 23308111109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldina Daraning dari NIM 23308111140. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirajopah dengan NIM 2330811120. Jurnal umum. Ayat jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Prosesnya disebut menjurnal cara mendebit dan mengkredit. Lalu ada perkiraan. Perkiraan adalah tempat untuk mencatat transaksi-transaksi yang sejenis. Misalnya, perkiraan kas untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kas. Perkiraan piutang untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang saja. Lalu ada perkiraan perlengkapan, perkiraan utang, dan perkiraan modal serta lain-lainnya untuk menentukan perkiraan mana yang didebit dan mana yang dikredit. Maka, penentuan rumus untuk menentukan mana yang didebit dan mana yang dikredit diambil dari rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut. Rumusnya yaitu assets, expense, dan frive apabila bertambah disimpan di debit dan apabila berkurang disimpan di kredit. Lalu, apabila liabilities, owner's equity, dan revenue bertambah disimpan di kredit dan apabila berkurang disimpan di debit. Lalu ada studi kasus siklus akuntansi perusahaan jasa, contohnya Salon Wahyu. Pada tanggal 1 Oktober, Nyonya Wahyu memulai usahanya dengan menyetor pertama uang tunai senilai 5 juta rupiah. Di jurnal umum, investasi awal pemilik, kas didebit 5 juta rupiah. Yang kedua, piutang jasa senilai 300.000 rupiah. Di jurnal umumnya, piutang jasa didebit 300.000 rupiah. Yang ketiga, ada perlengkapan salon senilai 7 juta rupiah. Di jurnal umumnya, perlengkapan salon 7 juta rupiah. Lalu, yang keempat ada peralatan salon senilai 10 juta rupiah. Di jurnal umumnya, peralatan salon 10 juta rupiah didebit. Setelah yang debit dijumlahkan, lalu modal Nyonya Wahyu dikredit senilai 22.300.000 rupiah. Pada tanggal 2 Oktober, pembayaran sewa untuk 1 tahun. Dibayar sewa gedung untuk salon 1.200.000 rupiah untuk masa waktu 1 tahun. Beban sewa disimpan di debit 1.200.000 rupiah. Kas disimpan di kredit 1.200.000 rupiah. Pada tanggal 4, pembelian peralatan salon sebesar 3 juta rupiah secara kredit. Di jurnal umumnya, pembelian peralatan secara kredit. Peralatan salon disimpan di debit 3 juta rupiah dan utang usaha disimpan di kredit 3 juta rupiah. Lalu, pada tanggal 6, dikeluarkan uang tunai sebesar Rp50.000 untuk membayar beban iklan di koran. Di jurnal umumnya, pembayaran iklan, beban iklan debit Rp50.000, kas dikredit Rp50.000. Pada tanggal 10, dikeluarkan uang sebesar Rp500.000 untuk membayar angsuran utang kepada toko sinar. Di jurnal umumnya, pada tanggal 10, pembayaran angsuran. Utang disimpan di debit senilai Rp500.000 dan kas dikredit Rp500.000.
Pada tanggal 15 dibayar upah karyawan sebesar Rp150.000. Di jurnal umumnya pembayaran gaji karyawan, beban gaji dan upah senilai Rp150.000 di debit dan kas Rp150.000 di kredit. Pada tanggal 16 diterima pendapatan setengah bulan pertama senilai Rp4.000.000. Di jurnal umumnya pendapatan jasa dari pelanggan, kas disimpan di debit senilai Rp4.000.000 dan pendapatan jasa disimpan di kredit Rp4.000.000. Pada tanggal 27 dibayar rekening telepon dan listrik bulan ini senilai Rp150.000. Di jurnal umumnya, pembayaran rekening telepon dan listrik, beban telepon dan listrik disimpan di debit Rp150.000 dan kas disimpan di kredit Rp150.000. Lalu, tanggal 31 dibayar upah karyawan sebesar Rp150.000. Di jurnal umumnya, pembayaran gaji karyawan, beban gaji dan upah disimpan di debit Rp150.000 dan kas di kredit Rp150.000. Pada tanggal 31, pelayanan salon yang pembayarannya tidak diterima langsung berjumlah Rp450.000. Di jurnal umumnya, penerimaan pendapatan ditagihkan. Piutang jasa disimpan di debit senilai Rp1.450.000 dan pendapatan disimpan di kredit Rp1.450.000. Lalu, yang terakhir ada pengambilan Prive oleh pemilik sebesar Rp200.000 pada tanggal 31 Oktober. Di jurnal umumnya, pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau Prive. Prive disimpan di debit Rp200.000 dan kas di kredit Rp200.000. Setelah itu, debit dan kredit dijumlahkan dan jumlah debit yaitu Rp33.150.000 dan di kredit Rp33.150.000. Dengan itu, penghitungan jurnal umum Salon Wahyu per 31 Oktober 2022 ini balance. Buku besar General Ledger. Buku besar General Ledger adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, hutang, dan modal pemindah bukuan semua paus-paus jurnal ke buku besar disebut posting nama akun yang dipakai pada ayat jurnal harus sama dengan nama akun di buku besar. Perkiraan yang dilaporkan ke dalam neraca yaitu aktiva, kewajiban dan modal sering disebut perkiraan real. Sedangkan perkiraan yang dilaporkan ke dalam perhitungan laba rugi yaitu pendapatan dan beban sering disebut perkiraan nominal atau perkiraan. Oke, untuk bagian studi kasus buku besar itu merupakan lanjutan dari jurnal umum. Jadi kita ketika akan mengerjakannya itu harus melihat lagi ke jurnal umum. Nah, untuk yang pertama itu di bagian kas. Kita lihat di jurnal umum, kas itu ada di tanggal 1, di debit sebesar 5 juta. Lalu kita pindahkan di buku besar, kita tulis di debit 5 juta dengan ref jurnal 1. Lalu di bagian saldo, di debitnya kita tulis lagi 5 juta. Lalu kita cari lagi di jurnal umum mana yang termasuk ke dalam kas.
Terus di sini ada tanggal 2. Kita tulis di sini gedung pembayaran beban. Kita tulis di refnya jurnal 1. Nah, untuk yang tanggal 2 ini termasuk ke dalam kredit. Nah, terus kita tulis di kreditnya 1.200.000. Lalu untuk di bagian saldonya, nah untuk di bagian saldo itu totalin, karena di sini yang awalnya debit 5 juta, lalu yang tanggal 2-nya itu di kredit 1.200.000, maka 5 juta ini dikurangi oleh 1.200.000, yang totalnya itu menjadi 3.800.000. Kita lihat lagi ke jurnal umum. Ternyata ada di tanggal 6 kas itu di kredit. Kita tulis lagi di refnya jurnal 1. Terus kita tulis di keterangannya iklan pembayaran utang. Nah, karena yang di tanggal 6 ini termasuk di dalam kredit, kita tulis di kreditnya 50. Nah, lalu di saldonya itu di bagian debit kita kurangi lagi 3.800.000 dikurangi oleh 50.000. Totalnya 3.750.000. Terus ada lagi di tanggal 10. Kita tulis di keterangannya usaha pembayaran gaji. Nah, lalu di refnya itu jurnal 1. Nah, di tanggal 10 ini juga termasuk disimpannya itu di kredit sebesar 500.000. Lalu di bagian saldo, di bagian debitnya itu kita kurangi 370.000 dikurangi 3.750.000 dikurangi 500.000. Jadi hasilnya itu 3.250.000. Nah, terus kita lihat lagi, ternyata ada di tanggal 15. Kita tulis di keterangannya karyawan pendapatan dengan ref jurnal 1. Nah, ini juga sama termasuk di dalam kredit. Kita tulis di kreditnya 150.000. Nah, di saldo bagian debitnya itu berkurang lagi 3.250.000 dikurangi 150.000. Totalnya itu 3.100.000. Nah, lalu ternyata ada di tanggal 16. Nah, ini kalau di tanggal 16 itu disimpannya di debit sebesar 4 juta. Kita tulis di keterangannya jasa pembayaran beban dengan di debitnya 4 juta. Nah, karena termasuk debit, otomatis di bagian saldo yang debitnya itu bertambah, tidak lagi berkurang. Jadi yang awalnya 3.100.000 ditambah 4 juta sama dengan 7.100.000. Lalu ternyata di tanggal 27 ada kas juga disimpannya di kredit. Kita tulis di buku besarnya telepon dan listrik pembayaran gaji dengan refnya jurnal 1. Di kreditnya kita tulis 150.000. Nah, berarti di debitnya itu yang awalnya 7.100.000 dikurangi 150.000. Totalnya 6.950.000. Lalu di tanggal 1 ada kas lagi di kredit sebesar 150.000. Kita pindahkan ke buku besar dengan keterangannya karyawan pengambilan dengan ref jurnal 1. Kita tulis di kreditnya 150.000. Nah, jadi untuk di saldo yang debitnya itu yang awalnya 6.950.000 dikurangi 150.000 sama dengan 6.800.000. Terus di tanggal 31 ada di kredit. Kita tulis di keterangannya pengambilan price. Kita tulis di kreditnya 200.000. Nah, jadi yang awalnya
untuk di saldonya yang awalnya 6.800.000 dikurangi 200.000, hasilnya 6.600.000. Nah, jadi untuk di kas itu total keseluruhannya itu adalah 6.600.000. Kita lanjut ke piutang usaha. Sama seperti yang kas, kita harus melihat lagi ke jurnal umum. Nah, piutang usaha itu di jurnal umum ternyata hanya ada 2, yaitu di tanggal 1 termasuk ke dalam debit. Nah, kita pindahkan di buku besarnya keterangannya setoran awal piutang dengan ref jurnal 1 di debit kita simpan 300.000. Nah, lalu di bagian saldonya pun kita tulis 300.000. Terus piutang jasa kita cari lagi, ternyata ada di tanggal 31 di debit juga sebesar 1.450.000. Keterangannya yaitu usaha. Nah, lalu di saldonya di bagian debit bertambah lagi dari yang awalnya 300 ditambah 1.450.000 sama dengan 1.750.000. Jadi untuk piutang usaha itu total keseluruhannya 1.750.000. Lalu kita ke perlengkapan. Nah, di perlengkapan itu ternyata hanya ada 1, yaitu di tanggal 1 dengan kita tulis keterangannya setoran awal dengan ref jurnal 1 ditulis di debitnya sebesar 7 juta. Lalu di bagian saldo kita tulis juga di bagian debit yaitu 7 juta. Nah, kalau di buku besar itu utang usaha, terus di sebelah kanannya itu di paling pojok kita tulis nomor akunnya. Nah, utang usaha itu nomor akunnya 201. Kita lihat di jurnal umum, ternyata utang usaha itu ada di tanggal 4. Nah, kita tulis di tanggal 4 sebagai kredit. Nah, kita tulis di buku besarnya tanggal 4 dengan keterangan pembelian peralatan dengan di refnya jurnal 1. Kita tulis di kreditnya sebesar 3 juta. Nah, karena awalannya itu disimpan di kredit, otomatis bagian saldonya itu disimpan di kredit juga. Kita simpan di kreditnya sebesar 3 juta. Terus ada utang usaha itu di jurnal umum ternyata ada di tanggal 10. Kita pindahkan dengan keterangan pembayaran utang dengan ref jurnal 1. Nah, ternyata di tanggal 10 ini disimpannya itu di debit. Nah, kita tulis di buku besarnya itu di debit sebesar 500.000. Lalu di bagian saldo kita kurangkan juga di bagian kredit. Kredit yang awalnya 3 juta dikurangi 500.000 sama dengan 2.500.000. Jadi untuk total utang usaha itu adalah 2.500.000. Nah, selanjutnya itu modal wahyu atau Raif Wahyu dengan nomor akun 301. Nah, untuk Raif ini sebesar modal wahyu dengan nomor akun 301. Nah, untuk modal wahyu ini ada di tanggal 1. Kita tulis dengan keterangannya modal awal dengan ref jurnal 1. Nah, ternyata untuk modal wahyu ini ada di kredit sebesar 22.300.000. Nah, di bagian saldo kita tulis di bagian kredit yaitu 22.300.000. Karena modal ini hanya 1, jadi ya udah hanya itu saja. Lalu selanjutnya Prive dengan nomor akun 302. Nah, untuk Prive ini ada di tanggal 31. Kita tulis di keterangannya pengambilan Prive dengan ref jurnal 1. Ternyata ini tuh ada di debit. Kita tulis di debitnya sebesar 200.000. Lalu untuk di bagian saldo
kita tulis kembali di bagian debit yaitu 200.000. Selanjutnya ada pendapatan. Nah, untuk pendapatan ini nomor akunnya 401. Kita lihat di jurnal umum ternyata pendapatan itu ada di tanggal 16. Kita tulis di keterangannya pendapatan jasa dengan ref jurnal 1. Lalu kita tulis ternyata untuk yang tanggal 16 ini termasuk di kredit sebesar 4 juta. Nah, kita tulis di bagian saldonya juga di bagian kredit karena awalannya itu kredit sebesar 4 juta. Lalu kita lihat lagi di jurnal umum ternyata ada di tanggal 31. Kita tulis di keterangannya yaitu piutang dengan ref jurnal 1. Nah, piutang ini juga sama termasuk di kredit. Disimpannya di kredit. Kita tulis di kredit 1.450.000. Nah, karena ini di kredit, otomatis di saldonya itu bertambah karena dua-duanya sama tadi di kredit. Jadi yang awalnya 4 juta ditambah 1.450.000. Totalnya itu 5.450.000. Ada beban usaha dengan nomor akun 501. Nah, kita lihat di jurnal umum ternyata beban usaha itu ada di tanggal 2. Kita tulis keterangannya pembayaran sewa dengan ref jurnal 1. Nah, ternyata di tanggal 2 ini pembayaran sewa itu ada di debit sebesar 1.200.000. Nah, kita di bagian saldo kita tulis di bagian debit yaitu 1.200.000 dan ternyata juga beban sewa itu hanya ada satu yaitu hanya tanggal 2. Selanjutnya ada beban iklan dengan nomor akun 502. Kita lihat di jurnal umum beban iklan itu ada di tanggal 6. Kita tulis di keterangannya pembayaran beban iklan dengan ref jurnal 1. Nah, kita lihat di jurnal umum ini beban iklan yang tanggal 6 ini ada di debit sebesar 500.000. Lalu kita tulis di bagian saldo ralat sebesar 50.000. Nah, kita tulis di bagian saldo di debit 50.000. Ada beban gaji dengan nomor akun 503. Kita tulis di ternyata ada di tanggal 15. Kita tulis di keterangannya pembayaran gaji karyawan dengan ref jurnal 1. Ternyata ini tuh di debit. Kita tulis di debit 150.000. Di bagian saldo kita tulis juga di bagian debit yaitu 150.000. Kita lihat lagi di jurnal umum ternyata ada di tanggal 31. Kita tulis di keterangannya pembayaran gaji karyawan dengan ref jurnal 1. Terus kita ternyata ada di debit juga sama 150.000. Nah, karena sama dua-duanya di debit, otomatis di saldonya itu bertambah. Yang awalnya 150.000 ditambah 150 yaitu 300.000. Selanjutnya ada beban telepon dan listrik dengan nomor akun 504. Kita lihat di jurnal umumnya, ternyata beban telepon dan listrik itu ada di tanggal 27. Kita tulis di keterangannya pembayaran beban telepon dan listrik dengan ref jurnal 1. Nah, ternyata ini tuh ada di simpannya tuh di debit sebesar 150.000. Di bagian saldo kita tulis juga 150.000. Nah, mungkin cukup sekian studi kasus tentang buku besar. Jadi buku besar itu lanjutan dari jurnal umum. Gak akan bisa bikin buku besar kalau belum bikin jurnal umum. Jadi langkah utamanya itu adalah membuat jurnal umum terlebih dahulu. Di sini saya kebagian menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo adalah merupakan saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar dan jumlah dari kolom debit dan kolom kredit yang harus sama.
neraca saldo merupakan bagian dari rangkaian tahap dalam siklus akuntansi, maka neraca saldo disusun setelah proses pembuatan buku besar dan hanya memindahkan saldo total setiap akun ke dalam suatu daftar yang berisi 4 buah kolom yang disebut neraca saldo. Setelah membuat jurnal umum dan buku besar, selanjutnya kita membuat neraca saldo. Di neraca saldo ini ditulis harus mengurut, dimulai dari kas dengan akun 101. Kita lihat di buku besar, kas itu totalnya 6.600.000 di debit. Selanjutnya ada akun 102 piutang usaha. Kita lihat lagi di buku besar, totalnya 1.750.000. Selanjutnya ada akun 103 peralatan salon. Kita lihat di buku besar, totalnya 13 juta. Selanjutnya ada akun 101 utang usaha. Dilihat dari buku besar, 2.500.000 di debit. Selanjutnya ada akun 301 modal, totalnya ada 22.300.000. Selanjutnya ada akun 302 private, totalnya 200.000 di debit. Selanjutnya ada akun 401 pendapatan jasa, ada 5.450.000 di kredit. Selanjutnya ada akun 501 beban sewa. Kita lihat di buku besar, totalnya 1.200.000 di debit. Selanjutnya ada akun 502 beban iklan. Dilihat dari buku besar, totalnya ada 50.000 di debit. Selanjutnya ada akun 503 beban gaji, totalnya ada 300.000 di debit. Selanjutnya ada akun 504 telepon dan listrik. Kita lihat saja di buku besar, totalnya 500.000 di debit. Jadi jumlah keseluruhannya ada 30.250.000 di debit maupun di kredit. Nah, setelah melakukan perhitungan di neraca saldo, kita sebelum ke penyesuaian, ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Nah, pada akhir periode 31 Oktober 2022, terdapat berbagai macam catatan. Yang pertama, persediaan perlengkapan itu sejumlah 5.500.000. Yang kedua, sewa dibayar di muka itu ada 900.000. Yang ketiga, penyusutan peralatan salon periode berjalan sebesar 1.300.000. Yang keempat, utang gaji yang belum dibayarkan berjumlah 170.000. Nah, sebelum jurnal penyesuaian disusun, harus dilakukan analisis transaksi. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Nah, pemakaian perlengkapan itu 7 juta dikurangi 5.500.000. Hasilnya 1.500.000. Nah, lalu yang kedua itu ada sewa yang telah menjadi beban selama 3 bulan. Nilainya itu karena 3 bulan, jadi 3 dibagi 12. 12 itu selama 1 tahun, yaitu 12 bulan. Dikali 1.200.000 sama dengan 300.000. Terus yang keduanya itu 9, karena 9 bulan dibagi 12, sama seperti tadi, 12 itu dari 1 tahun. Dikali 1.200.000 sama dengan 900.000. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel jurnal penyesuaian. Nah, kita tulis di sini kan yang termasuk ke dalam jurnal penyesuaian itu ada beban, yaitu ada beban salah satunya itu beban perlengkapan, sewa, gaji, asuransi. Nah, kita tulis di tabel pertama itu ada tanggal 31. Karena beban perlengkapannya itu dicatat sebagai harta, otomatis penulisannya itu beban perlengkapan
di bawahnya perlengkapan, dengan di bawahnya itu harus menjorok ke dalam. Kita tulis di beban perlengkapan refnya 505, dengan di debitnya itu 1.500.000. Nah, kenapa 1.500.000? Karena kan di yang pembahasan sebelumnya kita sudah menghitung pemakaian perlengkapan. Perlengkapan itu di buku besar perlengkapan itu senilai 7 juta. Nah, dikurangi 5.500.000. 5.500.000 ini dari mana? Yaitu dari persediaan perlengkapan. Jadi sama dengan 1.500.000. Nah, di jurnal penyesuaiannya itu kita tinggal pindahkan di beban perlengkapannya itu 1.500.000. Jadi di debit itu 1.500.000. Nah, lalu di yang bawahnya di bagian perlengkapan kita tulis di bagian kredit 1.500.000. Nah, karena kita tadi sebelumnya sudah merangkum ya, jadi kita lebih mudah gitu. Jadi kita tinggal pindah-pindahkan saja. Nah, yang selanjutnya itu ada di tanggal 31, yaitu sewa dibayar di muka. Dengan nomor akun di refnya 104. Nah, kita tulis sewa dibayar di muka itu 900.000. Nah, di bawahnya kita tulis lagi beban sewa dengan penulisan menjorok ke dalam. Kita tulis di refnya 501. Kita simpan di kredit yaitu sebesar 900.000. Lalu selanjutnya tanggal 31 kita tulis di keterangannya beban penyusutan peralatan salon dengan refnya 506. Kita simpan di debit sebesar 1.300.000. Lalu di bawahnya dengan menjorok ke dalam kita tulis akumulasi penyusutan peralatan salon dengan di refnya 122 dengan di kredit 1.300.000. Lalu selanjutnya ada beban gaji. Kita tulis di refnya 503. Nah, beban gaji ini ada kita simpan di debit sebesar 170.000. Lalu di bawahnya kita tulis lagi utang gaji dengan penulisan menjorok ke dalam. Di refnya kita tulis 202 dengan kita simpan di kredit yaitu sebesar 170.000. Lalu kita totalkan yang di debit itu total keseluruhannya sebesar 3.870.000. Nah, di kredit pun sama 3.870.000. Nah, jika hasilnya sudah sama artinya balance, artinya kita sudah benar. Jika semisal waktu mengerjakan tetapi tidak balance, berarti ada kesalahan angka yang kita masukkan. Kalian bisa menghitungnya kembali gitu. Oke, jadi sekarang adalah kertas kerja atau worksheet. Nah, kertas kerja atau worksheet ini itu banyak macam-macamnya. Karena kan kotaknya itu sangat banyak sekali. Nah, itu sangat bermacam-macam. Ada yang neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, jadi untuk kolom yang pertama itu kan neraca saldo. Kita lihat saja balik lagi ke neraca saldo. Nah, kita lihat di neraca saldo itu ada yang pertama itu ada kas. Nah, kas itu di debit sebesar 6.600.000. Selanjutnya ada piutang sebesar di debit sebesar 1.750.000. Lalu ada perlengkapan di debit sebesar 7 juta. Lalu ada peralatan salon di debit sebesar 13 juta. Lalu ada utang usaha, kita simpan di kredit sebesar 2.500.000. Terus selanjutnya ada modal Nyonya Wahyu di kredit sebesar 22.300.000. Selanjutnya ada Prive Nyonya Wahyu di kredit sebesar di debit sebesar 200.000. Selanjutnya ada pendapatan di kredit sebesar 5.450.000.
Nah, selanjutnya ada beban sewa. Ternyata beban sewa itu ada di debit sebesar 1.200.000. Selanjutnya ada beban iklan sebesar 50.000. Ada beban gaji di debit ya. Ada beban gaji di debit sebesar 300.000. Ada beban telepon dan listrik di debit sebesar 150.000. Nah, lalu kan itu sudah dari neraca saldo kita ngambilnya. Lalu kita jumlahkan dulu di bawahnya. Di debit itu dijumlahkan totalnya 30.250.000. Lalu yang di kredit pun sama, dijumlahkan 30.250.000. Nah, hasilnya itu sama kan, balance. Artinya benar. Nah, setelah kita selesai mengerjakan neraca saldo, selanjutnya kita ke tabel sebelahnya, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini didapat dari jurnal penyesuaian yang sebelumnya telah kita bikin. Kita lihat di jurnal penyesuaian itu ada perlengkapan. Nah, kita cari di yang nama akun yang tadi telah kita tulis. Perlengkapan itu ada di nomor akun 103. Nah, kita tulis perlengkapan yang di jurnal penyesuaian itu ada di kredit sebesar 1.500.000. Nah, kita tulis juga di ayat jurnal 1.500.000 di kredit. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Nah, kita lihat di nama akunnya apakah ada beban perlengkapan atau tidak. Nah, kita lihat di sini kan tidak ada. Jadi, kita membuat lagi di bawahnya beban perlengkapan. Dan ternyata di debit. Kita tulis di ayat penyesuaian di debit 1.500.000. Lalu ada sewa dibayar di muka. Nah, kita lihat di nama akunnya ada tidak sewa dibayar di muka. Dan ternyata tidak ada. Kita buat lagi di nama akun yang masih kosong. Sewa dibayar di muka sebesar 900.000 di debit. Selanjutnya ada lalu ada beban sewa. Kita lihat di nama akun. Nah, ternyata ada beban sewa di nomor akun 501. Kita tulis 900 di kredit di ayat penyesuaian. Selanjutnya, beban penyesuaian peralatan salon. Nah, karena di nama akunnya tidak ada, maka kita membuat lagi di nama akun yang masih kosong, beban penyesuaian peralatan salon. Sebesar 1.300.000 di debit. Terus, akun penyusutan peralatan salon. Karena tidak ada, maka kita membuat lagi di bawahnya. Kita simpan 1.300.000 di kredit di ayat penyesuaian. Selanjutnya ada beban gaji. Nah, kita lihat ternyata beban gaji itu sudah ada di nomor akun 503. Kita simpan di ayat penyesuaian 170.000 di debit. Selanjutnya utang gaji. Karena tidak ada di nama akunnya, maka kita membuat lagi di bawahnya utang gaji. Kita tulis di kredit kita tulis di kredit 170.000. Nah, lalu sama kita harus menjumlahkan. Jadi setelah membuat menuliskan angkanya di debit dan di kredit, yaitu harus menjumlahkan karena biar kita tahu itu balance atau tidak. Nah, untuk yang di debit itu totalnya 3.870.000 dan di kredit pun sama 3.870.000. Artinya ini sudah balance. Selanjutnya ada neraca saldo yang disesuaikan. Nah, untuk yang tabel ini itu hasil dari dijumlahkan dari yang neraca saldo dengan ayat penyesuaian. Kita lihat di angka di neraca saldo di debit itu 6.600.000. Nah, karena di ayat penyesuaian itu tidak ada, maka di neraca saldo yang disesuaikan itu kita tulis saja 6.600.000. Terus di piutang ada
di debit 1.750.000. Kita tinggal pindahkan 1.750.000. Nah, di perlengkapan di debitnya ada 7 juta, lalu di ayat penyesuaian itu di kredit ada 1.500.000. Nah, karena di neraca saldo itu debit, lalu di ayat penyesuaian itu kredit, maka dikurang karena kan positif ditambah negatif, jadi kan berkurang. Jadi 7 juta dikurangi 1.500.000, hasilnya itu 5.500.000. Selanjutnya di peralatan salon. Di neraca saldonya di debit ada 13 juta. Karena di ayat penyesuaian tidak ada, maka langsung saja pindahkan, itu 13 juta. Lalu di utang usaha, di kredit ada 2.500.000, langsung saja pindahkan karena di ayat penyesuaian tidak ada, yaitu 2.500.000. Lalu di modal Nyonya Wahyu sama di kredit ada 22.300.000, langsung saja pindahkan. Lalu di price Nyonya Wahyu ada 200, langsung saja pindahkan karena di ayat penyesuaiannya tidak ada. Terus di pendapatan di kredit ada 5.450.000, langsung saja pindahkan. Lalu ada beban sewa. Nah, beban sewa ini di neraca saldo ada 1.200.000. Lalu di ayat penyesuaiannya itu di kredit ada 900.000. Nah, karena seperti yang tadi di neraca saldonya itu debit, lalu di ayat penyesuaiannya itu kredit, maka dikurang 1.200.000 dikurangi 900, yaitu 300.000. Lalu di beban iklan. Beban iklan itu di debit ada 50.000, tinggal pindahkan saja. Lalu beban gaji. Beban gaji ini di debit ada 300.000, lalu di ayat penyesuaian debit ada 170.000. Nah, karena sama-sama debit otomatis ditambah. Jadi totalnya 470.000. Selanjutnya ada beban telepon dan listrik. Di debit 150.000, langsung saja pindahkan. Lalu ada beban perlengkapan. Nah, untuk yang beban perlengkapan ini di neraca saldo tidak ada, hanya ada di ayat penyesuaian. Jadi kita tinggal pindahkan saja 1.500.000, sewa dibayar di muka 900.000, kita tinggal pindahkan. Beban penyesuaian peralatan salon 1.300.000, tinggal kita pindahkan. Akun penyusutan peralatan salon 1.300.000, tinggal kita pindahkan. Utang gaji 170.000, tinggal kita pindahkan. Begitu sudah. Yaitu income summary atau laba rugi. Nah, income summary itu didapat dari nomor akun 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban. Maka ini tuh hanya memindahkan. Kita cari di nama akunnya pendapatan gitu, nomor akun 4 yaitu pendapatan. Ada ternyata pendapatan senilai di kredit 5.450.000, lalu tinggal kita pindahkan. Dan selanjutnya yang nomor akun 5 yaitu beban. Pokoknya beban semuanya. Kita lihat ada beban sewa di debit sebesar 300.000, kita tinggal pindahkan. Ada beban iklan 50.000 di debit, tinggal kita pindahkan. Ada beban gaji 470.000, tinggal kita pindahkan. Ada beban telepon dan listrik 150.000, tinggal kita pindahkan. Lalu ada beban perlengkapan 1.500.000 di debit, tinggal kita pindahkan. Ada sewa dibayar di muka di debit 900.000. Maaf salah. Ada beban penyusutan peralatan salon 1.300.000, tinggal kita pindahkan. Nah, udah hanya segitu. Lalu setelah kita pindahkan, kita jumlahkan yang di debit itu sebesar 3.770.000, di kredit itu 5.450.000. Nah, kita itu harus membuat laba. Labanya itu didapat dari
yang kredit dikurangi dengan yang debit. 5.450.000 dikurangi 3.770.000. Hasilnya itu 1.680.000. Nah, lalu kita jumlahkan lagi yang debit itu, kan posisi labanya itu disimpan di bawah debit. Lalu kita jumlahkan 370.000 ditambah 1.680.000. Hasilnya itu 5.450.000. Dan yang dikredit juga hasilnya sama 5.450.000. Artinya mereka sudah balance dan sudah benar. Selanjutnya neraca. Nah, neraca ini didapat dari nomor akun 1, 2, dan 3. Nomor akun 1, 2, dan 3 itu adalah harta, utang, dan modal. Yang termasuk harta itu seperti kas, yang kayak gitu. Piutang, perlengkapan, persediaan, yang kayak gitu. Terus kita lihat di sini kas, pokoknya sama sebenarnya laba, rugi, dan neraca itu, hanya tinggal memindahkan dari neraca saldo yang disesuaikan. Jadi kita lihat di kas itu ada 6.600.000, kalau kita di debit tinggal kita pindahkan. Terus ada piutang di debit sebesar 1.750.000. Terus ada perlengkapan di debit sebesar 5.500.000. Ada peralatan salon di debit sebesar 13 juta. Lalu ada utang usaha di kredit sebesar 2.500.000. Ada modal Nyonya Wahyu sebesar 22.300.000 di kredit. Lalu ada price Nyonya Wahyu di debit sebesar 200.000. Lalu ada sewa dibayar di muka di debit sebesar 900.000. Lalu ada akun penyusutan peralatan salon di kredit sebesar 1.300.000. Lalu ada utang gaji di kredit sebesar 170.000. Lalu kita jumlahkan, yang di debit itu dijumlahkan sebesar hasilnya 27.950.000. Lalu di yang kredit dijumlahkan sebesar 26.270.000. Nah, kita sama di sini juga kita membuat laba. Labanya itu dihasilkan dari, ini kebalikannya dari yang tadi. Ini itu dihasilkan dari debit dikurangi kredit. Jadi 27.950.000 dikurangi 26.270.000. Hasilnya labanya itu 1.680.000. Lalu kita jumlahkan secara keseluruhan, jadi di debitnya 2.950.000 dan di kreditnya pun 2.950.000. Nah, berarti kalau udah sama artinya sudah balance. Nah, segitu untuk pembahasan tentang worksheet. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai laporan keuangan ataupun financial statement. Nah, jadi laporan keuangan itu ataupun laporan perhitungan laba rugi yang disusun dari neraca lajur, yaitu angka-angka yang ditambahkan dari lajur ke laba rugi. Untuk bab laporan keuangan itu lanjutan dari worksheet ataupun kertas kerja. Nah, jadi kita bisa lihat tabel worksheetnya bagian laba atau rugi atau income summary. Lalu kita pindahin nih ke laporan keuangan ini bagian laba rugi gitu. Jadi kita lihat dulu worksheetnya, terus baru dipindahin ke laporan laba rugi gitu. Nah, terus untuk di worksheet kita lihat pendapatan jasa terdapat di kredit sebesar 5.450.000 terdapat di kredit. Lalu kita pindahkan ke laporan keuangan. Nah, jadi pendapatan jasanya yaitu 5.450.000 berada di kredit. Nah, perlu diingat bahwa di laporan laba rugi itu kita harus memperhatikan 4 poin, yaitu pendapatan, beban, modal, dan price gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak ada price, nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu
kita cari nih, kita balik lagi ke worksheetnya, dilihat ada bebannya ada berapa, ada beban lain-lain gitu. Nah, di sini terdapat 6 poin beban, yaitu ada beban sewa dengan nominal 300.000 berada di debit. Beban iklan 50.000 berada di kolom debit. Beban gaji 470.000 berada di debit. Beban telepon dan listrik 150.000 berada di debit juga. Beban perlengkapan yaitu 1.500.000 berada di debit. Beban penny ataupun peralatan salon 1.300.000 berada di debit. Nah, lalu kita tentukan nih jumlah beban operasional. Untuk menentukan jumlah beban operasional, kita jumlahkan semua poin-poin nominal yang ada di beban. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita menentukan laba bersih. Lalu untuk menentukan berapa sih laba bersih yang terdapat pada laporan laba rugi itu, nah kita harus menjumlahkan pada pendapatan jasa yaitu 5.450.000 dikurangi jumlah beban operasional 3.770.000. Nah, yang hasilnya yaitu 1.680.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal yang dibuat dengan memperhitungkan modal awal ditambah atau dikurangi dengan laba bersih atau laba rugi yang diperoleh dari laporan perhitungan laba rugi. Nah, dan dikurangi oleh prive atau untuk untuk perorangan gitu. Jadi atau persekutuan atau dividen atau perseroan. Nah, itu adalah rumusnya gitu. Jadi rumus untuk mengetahui laporan perubahan modal yaitu modal awal ditambah atau dikurangi dengan laba bersih atau laba rugi. Nah, yang diperolehnya dari perhitungan laba rugi dan dikurangi prive. Nah, jadi dapat dilihat juga nih di sini. Nah, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Oktober 2022 yaitu modal awal Rp22.300.000, laba bersih 1.680.000. Nah, dikurangi prive Nyonya Wahyu 200.000. Nah, jadi untuk modal 31 Oktober 2022 berjumlah 23.780.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada salon Wahyu Neraca. Nah, kita untuk neraca ini untuk laporan neraca yang disusun dari neraca lajur yaitu angka-angka lajur neraca. Nah, terdapat juga di dalam tabel ini yang terdapat pada kolom aset yaitu ada kas 6.600.000, piutang 1.750.000, perlengkapan 5.500.000, sewa dibayar di muka 900.000, peralatan yaitu berada di debit sejumlah 13 juta, AKM penyi peralatan 1.300.000 berada di debit. Nah, untuk kas, piutang, dan perlengkapan dan sewa dibayar di muka yaitu berada di kolom kredit. Nah, untuk kewajiban yaitu ada utang usaha 2.500.000, utang gaji 170.000. Nah, dengan jumlah yaitu jika ditambahkan utang usaha dengan utang gaji berjumlah 2.670.000. Nah, untuk modal Nyonya Wahyu yaitu 23.780.000, jumlah kewajiban dan modal yaitu 26.450. Mohon maaf, 26.450.000. Nah, jadi untuk yang aset juga itu hasilnya yaitu untuk jumlah yang kredit
11.700.000 dan untuk jumlah aset yang dimiliki ataupun keseluruhannya yaitu 26.450.000. Nah, baik, untuk poin selanjutnya yaitu kita ada ayat jurnal penutup. Nah, untuk jurnal penutup untuk jurnal penutup yaitu tentukan tanggalnya yaitu 22 Oktober pada tanggal 31 yaitu terdapat pendapatan jasa dengan nomor ref 401 dan di debit dan untuk kolom debit yaitu 5.450.000 dan di kredit untuk ikhtisar laba rugi berada di kredit dengan non-ref 601 dengan nominal 5.450.000 dan untuk pada tanggal 31 Oktober 2022 yaitu ada ikhtisar laba rugi dengan non-ref 601 dan berada di debit 3.770 dan untuk beban sewa dengan non-ref 501 berada di kredit dengan nominal 300.000 dengan beban iklan. Selanjutnya masih pada tanggal 31 untuk non-refnya 501 berada di 502 dan di kredit 50.000. Untuk beban gaji non-refnya 503 dan di kredit 470.000. Untuk beban telepon dan listrik dengan non-ref 504 ditempatkan di kredit dengan nominal 150.000. Untuk beban perlengkapan yaitu 505 berada di kredit 1.500.000 dan beban penyesuaian peralatan salon dengan nomor ref 506 berada di kredit 1.300.000. Nah, untuk tanggal 31 masih pada tanggal 31. Namun untuk ikhtisar laba rugi yaitu dengan nomor ref 601 dengan debit 1.680.000. Nah, untuk modal Nyonya Wahyu dengan noref 301 berada di kredit dengan nominal 1.680.000. Masih tanggal yang sama, namun untuk modal Nyonya Wahyu dengan noref 301 dengan ditempatkan di debit 200.000. Price Nyonya Wahyu berada di kredit 200.000. Nah, dijumlahkan yaitu jumlahnya harus balance antara debit dan kredit. Nah, dan di sini jumlahnya untuk keseluruhan debit yaitu 11.100.000 dan untuk keseluruhan kredit yaitu 11.100.000. Yang artinya apa? Yang artinya balance. Berarti itu sudah benar. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ada buku besar. Kita membahas kembali mengenai buku besar. Nah, pertama yaitu kas. Kas itu dengan noref 101 pada tanggal 1 Oktober 2022. Nah, setoran awal jurnal umum 1 halaman 1 dengan berada di debit 5 juta dan untuk saldo yaitu ditempatkan di debit 5 juta rupiah. Dan untuk tanggal 2 Oktober 2022 pembayaran sewa gedung dengan jurnal umum 1 berada di kredit 1.200.000 dan untuk saldo yaitu 3.800.000 yang artinya 5 juta dikurangi 1.200.000 yaitu 3.800.000. Nah, untuk selanjutnya untuk tanggal 6 Oktober 2022 yaitu ada pembayaran beban iklan dengan jurnal umum 1 dengan 50.000 berada di kredit dengan saldo yaitu 3.750.000 yang artinya jumlah kredit bertambah dan debit berkurang. Yang artinya 3.800.000 dikurangi 50.000 yaitu 3.750.000. Untuk tanggal 10 yaitu pembayaran utang usaha yaitu
berada di kredit 500.000 dengan saldo berada di debit 3.250.000 yang artinya kredit bertambah. Untuk tanggal 15 yaitu pembayaran gaji karyawan dengan 150 berada di kredit dengan debit berada dengan demit dengan jumlah 3.100.000. Untuk tanggal 16 yaitu pendapatan jasa berada di debit 4 juta dan untuk saldo yaitu 7.100.000. Saldo bertambah. Nah, untuk tanggal 27 ada pembayaran beban telepon dan listrik. Kredit berada di kredit yaitu 150 dan saldo berkurang menjadi 6.950.000. Dan untuk tanggal 31 yaitu ada pembayaran gaji karyawan yaitu 150.000 berada di kredit dan untuk saldo yaitu berkurang menjadi 6.800.000. Dan pada tanggal 31 juga yaitu ada pembayaran prive dengan kredit 200.000 dan saldo berada di debit berkurang menjadi 6.600.000. Dan untuk piutang pada tanggal 1 Oktober 2022 yaitu ada setoran awal dengan debit 300.000 dan saldo yaitu 300.000. Dan untuk pada tanggal 31 ada piutang usaha dengan debit 1.450.000 dan saldo berada di debit bertambah menjadi 1.750.000. Dan untuk perlengkapan yaitu pada tanggal 1 ada setoran awal yaitu berada di debit 7 juta rupiah dan pada saldo yaitu saldo debit 7 juta rupiah. Dan pada tanggal 31 Oktober 2022 yaitu ada pemakaian perlengkapan dengan ref AJP berada di kredit 1.500.000 dan debit dan saldo itu di debit ada 5.500.000 yang artinya apa? Ada pengurangan saldo. Nah, untuk peralatan salon pada tanggal 1 yaitu ada setoran awal pembelian dengan debit 10 juta dan saldo yaitu 10 juta. Dan pada tanggal 4 yaitu ada peralatan secara kredit berada di debit 3 juta rupiah dan di saldo yaitu 13 juta rupiah yang artinya jumlah debit bertambah. Nah, untuk selanjutnya itu ada utang usaha pada tanggal 4 Oktober 2022 yaitu ada pembelian peralatan dengan kredit 3 juta dan pada saldo yaitu berada di kolom kredit 3 juta rupiah. Dan pada tanggal 10 yaitu ada pembayaran utang dengan di debit 500.000 dan saldo yaitu 2.500.000 yang artinya saldo awal berkurang menjadi 2.500.000 dengan selanjutnya yaitu ada modal wahyu pada tanggal 1 yaitu ada modal awal penutupan akun dengan kredit 22.300.000 dan saldo berada di kredit yaitu 22.300.000. Pada tanggal 31 menutup akun modal itu berada di kredit 1.680.000 dan saldo berada di kredit yaitu 23.980.000 yang artinya kredit bertambah. Dan pada tanggal 31 yaitu ada penutupan akun modal dengan debit yaitu 200.000 dan saldo yaitu berada di kredit yaitu 23.780.000 yang artinya ada pengurangan saldo di kredit. Selanjutnya ada prive pada tanggal 31 yaitu ada pengembalian prive dengan debit 200.000 dan saldo berada di debit 200.000. Pada tanggal 31 yaitu ada penutupan akun prive dengan ref yaitu JP ataupun jurnal penyesuaian
berada di kredit 200.000 dan di saldo tidak ada karena 200.000 yang didebit berkurang dengan kredit dengan dikredit 200.000 menjadi selanjutnya ada pendapatan, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2022 yaitu ada pendapatan jasa dengan ref jurnal umum 1 berada di kredit 4 juta rupiah dan di saldo yaitu berada di kredit 4 juta rupiah. Dan untuk pada tanggal 31 ada penerimaan utang penutup piutang penutup akun berada di kredit 1.450 dan saldo yaitu berada di kredit 5.450 yang artinya saldo sebelumnya bertambah. Untuk selanjutnya itu ada pada tanggal 31 juga. Itu ada penutupan akun pendapatan dengan jurnal penyesuaian dengan referensi jurnal penyesuaian berada di kredit 5.450 dan untuk saldo tidak ada. Selanjutnya itu ada beban sewa pada tanggal 2 Oktober 2022 yaitu ada pembayaran beban sewa dengan referensi jurnal umum 1 debit 1.200.000 dan pada saldo yaitu berada di debit 1.200.000 dan pada tanggal 31 yaitu ada sewa dibayar di muka ataupun AJP dengan berada di kredit 900.000 dan saldo berada di debit 300.000 karena berarti saldo berkurang. Untuk pada tanggal 31 ada menutup akun beban dengan referensi jurnal penyesuaian berada di kredit 300.000 dengan saldo 0 rupiah. Selanjutnya yaitu ada beban iklan. Pada beban iklan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2022 yaitu ada pembayaran beban iklan dengan jurnal umum 1 debit 50.000 dan saldo yaitu berada di debit 50.000 dan pada tanggal 31 yaitu ada penutupan akun beban ataupun dengan referensi jurnal penyesuaian berada di kredit 50.000 dan saldo 0 rupiah. Untuk beban gaji yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022 yaitu ada pembayaran gaji karyawan dengan referensi jurnal umum 1 berada di debit 150.000 dengan saldo 150.000 berada di debit. Dan untuk pada tanggal 31 yaitu ada gaji karyawan referensi jurnal umum dengan debit 150.000 dengan saldo berada di debit 300.000. Pada tanggal 31 juga masih gaji dibayar menutup akun atau dengan referensi AJP dengan debit 170 dan saldo berada di debit 470 dan pada tanggal 31 ada beban dengan referensi JP berada di kredit 470.000 dan saldo 0 rupiah. Dan untuk selanjutnya itu ada beban telepon dan listrik. Pada tanggal 27, pembayaran beban listrik dan telepon dengan jurnal umum 1 sebagai referensi 150.000 berada di debit dan saldo yaitu 150.000 dan pada tanggal 31 yaitu ada keterangan menutup akun beban dengan referensi jurnal penyesuaian kredit 150.000 dengan saldo 0 rupiah. Untuk beban perlengkapan yaitu dengan penomboran 505 pada tanggal 31 pemakaian perlengkapan dengan referensi AJP debit 1.500.000 dengan saldo 1.500.000 dan pada tanggal 31 ada penutupan akun beban dengan referensi jurnal penyesuaian berada di kredit 1.500.000 dengan bayar sewa dibayar di muka dengan nomor 507 pada tanggal 31 Oktober 2022 yaitu ada penyesuaian si AJP dengan debit 900.000 dan saldo berada di debit 900.000. Selanjutnya itu ada beban penyesuaian peralatan salon dengan nomor 506 pada tanggal 31 yaitu ada penyesuaian
dengan referensi AJP dengan debit berada di debit yaitu ada 1.300.000 dan saldo yaitu berada di debit 1.300.000 dan masih di tanggal yang sama yaitu ada penutupan akun beban dengan referensi jurnal penyesuaian berada di kredit 1.300.000 dan saldo Rp0. Selanjutnya ada akumulasi penyesuaian peralatan salon, yaitu pada tanggal 31 dengan keterangan penyesuaian referensi jurnal penyesuaian berada di kredit 1.300.000 dan saldo yaitu berada di kredit 1.300.000. Selanjutnya ada utang gaji dengan penomboran 202. Pada tanggal 31 keterangan haji dibayar referensi AJP debit yaitu 170 dan saldo berada di debit 170. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi yaitu pada tanggal 31 ada penutupan dengan jurnal penyesuaian kredit 5.450 dan saldo berada di kredit juga 5.450. Selanjutnya ada penutupan beban dengan debit 3.770 dan kredit 1.680 karena sudah berkurang dari saldo sebelumnya. Selanjutnya ada penutupan laba dengan debit 1.680 dan saldo akhir Rp0. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan pada periode 31 Oktober 2022. Nah, yaitu kita untuk menentukan penutupan, kita harus melihat dari laba rugi ataupun dari laporan laba rugi. Nah, untuk menentukan neraca saldo setelah penutupan, kita harus melihat untuk nolnya yaitu 101 kas. Nah, untuk kas yaitu berada di debit 6.600.000. Setelah kas yaitu ada piutang usaha dengan penomboran 102 dengan berada di debit 1.750. Untuk penomboran 103 yaitu ada perlengkapan berada di debit 5.500.000 dan untuk selanjutnya yaitu ada penomboran 104 yaitu sewa dibayar di muka berada di debit 900.000. Dan untuk selanjutnya yaitu ada 121 untuk penomboran dan nama akunnya yaitu ada peralatan salon berada di debit 13 juta. Untuk nama akun peralatan salon yaitu untuk penomboran 122 berada di kredit 1.300.000. Untuk penomboran 201 yaitu dengan nama akun utang usaha berada di kredit 2.500.000. Untuk penomboran 202 dengan nama akun utang gaji berada di kredit 170.000 dan untuk penomboran 301 yaitu modal Nyonya Wahyu berada di kredit yaitu 23.780.000 yang artinya jumlah dari keseluruhan yang berada di kredit dihitung dan dijumlahkan